perwakilan dari kelompok 2 Filsafat Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan urgensi filsafat pendidikan serta latar belakang munculnya filsafat pendidikan. A. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Kata filsafat berasal dari kata Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, sedangkan sophia artinya kearifan atau kebijakan. Jadi arti filsafat secara harfiah adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan atau kebijakan. Istilah filsafat sering juga kita dengarkan di kehidupan sehari-hari kita, baik itu secara sadar atau tidak sadar. Filsafat pendidikan menurut Al-Syaibani adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan. Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Filsafat pendidikan Islam juga bisa diartikan sebagai studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, muslim, dan umat Islam. Hasan Langgulung mengatakan bahwa pendidikan Islam ialah pendidikan yang memiliki satu, fungsi edukatif, artinya mendidik dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik agar terbebas dari kebodohan. 2. Fungsi pengembangan kedewasaan berpikir melalui proses transmisi ilmu pengetahuan. 3. Fungsi penguatan keyakinan terhadap kebenaran yang diyakini dengan pemahaman ilmiah. Dan keempat, fungsi ibadah sebagai bagian dari pengabdian hamba kepada Sang Pencipta yang telah menganugerahkan kesempurnaan jasmani dan rohani kepada manusia. Adapun ruang lingkup filsafat pendidikan ialah 1. Hakikat para pendidik dan anak didik. 2. Hakikat materi pendidik dan metode penyampaian materi. 3. Hakikat tujuan pendidikan dan alat-alat pendidikan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, hakikat model-model pendidikan. 5. Hakikat lembaga formal dan non-formal dalam pendidikan. 6. Hakikat sistem pendidikan. 7. Hakikat evaluasi pendidikan. Dan yang ke-8, hakikat hasil-hasil pendidikan. Terdapat juga substansi pendidikan yang sangat penting bahkan menentukan nilai sebuah proses pendidikan, yaitu 1. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran dalam pendidikan Islam. 2. Akhlak Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk membentuk akhlak anak didik. 3. Keimanan kepada seluruh ajaran Islam yang dapat diterima oleh hati dan akal yang sehat. 4. Kehidupan dunia yang oleh ajaran Islam dibebaskan pengembangannya. 5. Alam semesta yang diciptakan untuk kemakmuran manusia. 6. Baik dan buruk. 7. Pahala dan dosa. Dan yang ke-8, ikhtiar dan takdir yang menjadi bagian dari rencana kehidupan manusia dan kehendak Allah yang pastinya ada. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam berkaitan dengan pendekatan yang diterapkan adalah sebagai berikut. 1. Ontologi ilmu pendidikan yang membahas hakikat substansi dan pola organisasi ilmu pendidikan Islam. 2. Epistemologi ilmu pendidikan yang membahas hakikat objek, formal, dan materi ilmu pendidikan Islam. 3. Metodologi ilmu pendidikan yang membahas hakikat cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan Islam. 4. Aksiologi ilmu pendidikan yang membahas hakikat nilai kegunaan teoretis dan praktis ilmu pendidikan Islam. C. Tujuan filsafat pendidikan Islam. 1. Inspirasional, yaitu tujuan filsafat pendidikan yang menyatakan cita-cita utopia bagi pendidikan manusia, baik pendidikan formal maupun informal. 2. Analitik, yaitu menemukan dan menafsirkan makna dalam percakapan atau bahasa dan praktek pendidikan. 3. Preskriptif, yaitu tujuan filsafat pendidikan memberikan paduan yang jelas dan tepat bagi praktik pendidikan. 4. Investigasi, yaitu tujuan filsafat pendidikan menyelidiki kebijakan dan praktek pendidikan yang diadopsi. D. Urgensi filsafat pendidikan Islam. Pertanyaan yang perlu dikemukakan dalam pembahasan ini adalah untuk apa mempelajari filsafat pendidikan Islam? Menurut Knight, menuturkan 4 urgensi mempelajari filsafat pendidikan
yaitu 1. Membantu para pendidik menjadi paham akan persoalan-persoalan mendasar pendidikan. 2. Memungkinkan para pendidik untuk dapat mengevaluasi secara lebih baik mengenal berbagai tawaran yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan pendidikan. 3. Membekali para pendidik berpikir klarifikatif tentang tujuan-tujuan hidup dan pendidikan. 4. Memberi bimbingan dalam mengembangkan suatu sudut pandang yang konsisten secara internal dan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara realistis dengan konteks dunia global yang lebih luas. Setelah mengetahui betapa penting dan urgennya filsafat pendidikan Islam, langkah berikutnya adalah mengetahui fungsi atau kegunaan filsafat pendidikan Islam. Filsafat sebagai suatu upaya berpikir kritis, rasional, logis, konseptual, radikal, koheren, sistematis, komprehensif, spekulatif, dan bebas. Latar belakang munculnya filsafat pendidikan. 1. Latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Jika kita memperhatikan pemikiran orang barat yang membahas filsafat, mereka sama sekali lepas dari apa yang dikatakan agama. Bagi mereka, titik berat filsafat adalah mencari hikmah. Hikmah itu dicari untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya. Apa itu? Dari mana itu? Hendak kemana? Dan bagaimana? 2. Perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno. Filsafat berkembang sesuai perputaran zaman. Paling tidak, sejarah filsafat lama membawa manusia untuk mengetahui cerita dalam kategori filsafat spiritualisme kuno, kira-kira 1200 sampai 1000 sebelum Masehi. Di India, berkembang filsafat spiritualisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Sedangkan di Jepang, berkembang Shintoisme. Begitu juga di Cina, berkembang Taoisme dan Konfusianisme. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 2 filsafat pendidikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam perkataan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.